Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, khususnya teman-teman Wijaya Trading tentunya. Pagi ini hari apa ini Rabu ya, Rabu 12 Oktober 2022. Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini dari emas ya, dari XAU USD. Sebelumnya seperti biasa kita akan evaluasi dulu yang sudah kita buat analisa kecil kemarin. 1 hari kemarin sudah kita buatkan di sini. Kita coba untuk evaluasi, mungkin ada yang perlu kita koreksi. Mungkin ada pembelajaran yang perlu kita ambil di sana ya. Mudah-mudahan nanti bisa difahami dan ya setidaknya kalau kita cocok dengan metode ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Baik, kita awali dari analisis yang kemarin. Hari Selasa kemarin kita sudah tempatkan di bawah ada sell stop di 1666.54, kemudian buy stopnya di 1675 ya. Bagaimana menentukan titik entry ini atau pending order ini, silakan ditonton kembali video yang kemarin ya, kemarin pagi, jauh sebelum market bergerak sampai banyak ya. Kita di awal pagi bahkan jam 7 jam 8 kita sudah analisa dulu, artinya ke depan masih belum terjadi, sehingga ini yang menjadikan catatan-catatan buat kita, apakah yang kita sampaikan ini ada potensi atau tidak ya. Silakan nanti dibandingkan sendiri ya, silakan nanti dipertimbangkan, dilihat dan diamati. Dari sell stopnya pertama tersentuh di candle kelima ya. Bahkan di candle kelima ini sudah bergerak turun hingga di harga 1661. Itu artinya target kita yang di 1661 pun sudah tercapai. Satu transaksi selesai. Kemudian di sisi bawah kita buatkan juga limitnya di sana ya. Bagaimana kita menempatkan di limit di sini? Kembali silakan dilihat video yang kemarin ya. Ternyata yang bawah juga tidak tersentuh. Kemudian posisi buy stop di 1672 di dalam perjalanan candle hingga malam ini baru tersentuh ya, ini di candle keberapa ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, di candle yang ke 20 tuh 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, di candle ke 18 ternyata sudah cukup malam ini ya, sudah bergerak terlalu jauh dan buy stopnya bahkan kemarin ada yang tanya, Pak, kalau sell stopnya tersentuh apakah buy stopnya dihapus? Tergantung kondisinya. Kalau kondisinya masih berpotensi, artinya masih dekat jarak runningnya, maka kita bisa tunggu hingga tersentuh. Ketika sudah tersentuh, satu candle ini bahkan langsung menembus dan pendingnya tersentuh di sini 1675. Tidak perlu nunggu candle ini berubah, tidak perlu nunggu candle ini berganti, sudah bergerak sampai 1681. Itu artinya targetnya sudah tercapai di 1679. 2 kali transaksi tersentuh, berikutnya tidak tersentuh kembali ya. Artinya pergerakan hariannya masih di bawah yang 1 hari kemarin ya, karena kita tempatkan ini sesuai dengan range sebelumnya. Maka ketika sudah mulai berbalik dan kembali ke posisi yang dekat dengan bukaan, itu artinya buy dan sell punya kekuatan yang sama. Maka hari ini pun nanti hati-hati, hari ini pun nanti bisa jadi berkekuatan sama. Artinya ketika naik bisa dikembalikan ke turun lagi dan sebaliknya. Ketika turun nanti bisa kembali naik lagi. Maka yang kita lihat nanti bagaimana
karakter candle terakhirnya, apakah ada petunjuk yang lebih kuat untuk bergerak satu arah atau menembus dari area range ini. Ini adalah wilayah yang masih konsolidasi ya, masih datar, tidak ada yang dominan. Sehingga kita pastikan nanti untuk kecenderungan lebih kuat itu setelah melewati di antara range ini ya, di antara high dan low-nya ini. Kira-kira pergerakannya kemana? Karena ini kekuatannya sama, dan yang terakhir menuju ke bawah, ini terakhir menuju ke bawah, maka bisa saja nanti bergerak turun lagi ya. Tetapi jangan lupa sekarang ini di posisi retracement kalau kita tarik dari yang atau yang dominan sebelumnya. Kalau kita tarik garis Fibonacci, nanti ini akan ketemu area koreksi ya, namanya area retracement di sini. Nah, ini adalah wilayah retracement berada di antara 1659, 1659, 1671. Ini berada di wilayah retracement. Sehingga masih berpeluang memantul kembali ke atas. Apalagi di sisi sebelah kiri juga ada level yang cukup kuat di sana. Sehingga benar-benar harus lebih jeli dan hati-hati untuk nanti melihat kemana kecenderungan yang lebih kuat. Tentu kalau kita memanfaatkan peluang kecilnya dengan target 100, 200 sampai 300 ya, kita bisa manfaatkan di posisi yang masih pagi seperti ini ya. Di posisi masih pagi seperti ini. Dari pergerakan di time frame M15 dengan pergerakan rata-rata kita menggunakan 2 mingguan, maka ada kemungkinan market ini mulai akan bergerak ke atas, mulai akan bergerak naik, apalagi didukung area support yang kuat di sini. Didukung area support yang kuat. Masih ada waktu sekitar 13 menit ke depan untuk berganti candle. Kalau 13 menit ke depan ini tetap didominasi warna hijau, maka kemungkinan besar masih akan bergerak naik lagi. Sehingga kita bisa menempatkan buy stopnya di area yang tidak terlalu jauh. Kita naikkan sedikit dari levelnya. Ini kita bisa menempatkan buy stop di sana di 1669.21 ya. Kita kasih jarak dari runningnya cukup ya, sekitar 200 sampai 250. Oke. Kemudian sell stopnya kita tempatkan di bawah level. Di sini ada support, maka kita tempatkan di bawahnya. Oke, ini baru kita tempatkan untuk sell stopnya ya. Kemana kira-kira petunjuk yang lebih kuat pergerakannya? Sekali lagi, kalau melihat dari histori yang lebih rendah dari pergerakan time frame-nya, ini masih cenderung bergerak ke atas. Tetapi kita tetap antisipasi semuanya, kita manfaatkan naik maupun turun untuk taking profit di sana. Sell stop kita tempatkan di 16.59.74. Nah, sekarang targetnya di mana ya? Buy stop kita targetkan kisaran 500-an itu yang paling dekat di ujung sumbu di sini ya. Paling dekat di sini targetnya. Kenapa kecil sekali? Ya, biar kita cepat exit aja. Meskipun peluang untuk sampai di ujung sana masih ada. Peluang sampai di sini masih ada. Cuma karena terlalu jauh, maka nanti bisa cukup lama ya pergerakan ini. Untuk mencapai target yang 1000 sekian membutuhkan proses yang panjang dan waktunya bisa berjam-jam. Kita lebih aman
lebih cepat menggunakan time frame, menggunakan target yang lebih dekat ya, biar realistis dan mudah kita dapatkan. Sementara yang sell stopnya kita bisa targetkan di area 16.55 ya, 16.55, atau ini berbenturan dengan atau mendekati level di sini di 16.55 ya. Silakan nanti ditempatkan sendiri, mau pakai yang ini atau mungkin di bawahnya lagi, silakan ya, bebas. Kemudian batasan resiko bagaimana? Nah, batasan resiko sudah kita juga sampaikan berulang kali, biar ada usaha untuk menempatkan resikonya ya, tidak hanya mengikut orang, tidak hanya percaya pada batasan orang, tapi lebih pada batasan yang kita tentukan sendiri. Sejauh mana tingkat kecemasan kita, sejauh mana kita mampu menahan dan merelakan modal kita atau uang kita untuk kita resikokan, maka disitulah belajar kita banyak dengan perbanyak latihan, dengan memperbanyak menggunakan batasan resiko yang menjadi aturan main kita sendiri ya. Apakah dengan 500, apakah dengan 700, 1000 atau bahkan hanya 300, silakan dipakai. Atau mungkin menggunakan prosentase 2%, 3%, silakan. Karena style itu tidak bisa dipaksakan sesuai dengan yang kita lakukan, tapi jadilah diri sendiri ya, kembali pada diri kita sendiri. Kalau masih belum paham, belajar banyak money management dan risk management ya. Oke, berikutnya dari sisi atas ya, kita tetap melihat dari sisi atasnya. Di sisi atas di sana ada penolakan, kita gunakan untuk koreksi saja dulu ya, tidak usah berpikir ini pembalikan, tapi ini anggap sebagai koreksi ya. 1681 poin sekian ini untuk koreksi. Karena ketika koreksi sebentar dan akhirnya menguat kembali, maka bisa jauh lebih panjang ya. Bisa jauh lebih panjang dan nanti bisa menyentuh di area tertinggi berikutnya. Ya, kalau nanti betul-betul area ini dilewati dengan kuat. Kemudian di sisi bawah ya, di sisi bawah karena ada banyak penolakan, yang paling kuat di sana kita lihat yang penolakan yang kuat itu berada di area di sini ya. Ini berada di area ini penolakan yang sangat kuat sehingga kita bisa menempatkan nanti untuk koreksinya juga di sini. Kita ambil di sini untuk koreksinya. Buy limit kita tempatkan di 1645.93. Oke, dari pergerakan ini kalau kita ukur high dan low-nya, kalau kita tarik high dan low-nya sudah cukup panjang ya. Sudah cukup panjang sekitar 3000 sekian, dan bahkan ini sudah mendekati range dari 2 hari sebelumnya. Mungkin hari ini akan jauh lebih panjang dari hari kemarin ya. Hari kemarin hanya sekitar ini ya. Hanya sekitar ini, atau kalau kita buat garis atau kita ukur dengan harga hanya 2000 sekian ya, 2000 sekian. Hari ini kita yakin akan ada perubahan yang lebih besar. Apakah sesuai dengan 2 hari yang lalu atau bahkan mungkin bisa lebih panjang atau bisa di beberapa hari yang lalu ya, tanggal 28 September. Kemudian kalau kita lihat dari sisi news yang mungkin berpotensi pada malam hari ini ya, pada siang pagi hari ini, kita coba untuk lihat bagaimana kalender ekonomi yang mungkin nanti ada di jam-jam malam ya. Perhatikan tanggal 12 Oktober jam 19.30
ini berpengaruh terhadap United States. Dampaknya besar ya. Ini berpengaruh sangat sangat kuat ya, sehingga harus hati-hati di jam-jam ini ya. Pastikan 30 menit sebelum news kita clear ya, kita buat clear dulu transaksi kita ya, kecuali lot-lot gurem, lot-lot kecil yang dengan ketahanan yang sangat kuat ya tidak masalah ya. Tapi sebelumnya kalau kita tidak siap dengan resiko yang ada di sana, maka pastikan 30 menit sebelum news ini kita clear semuanya transaksi kita. Kemudian kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas untuk memanfaatkan pra-news atau memanfaatkan pergerakan jelang news, maka lebih baik tunggu sampai news selesai, sampai dampaknya muncul, dan nanti kita bisa mengamati, menganalisa, dan menentukan entry kita sesudah selesai, sehingga akan lebih jelas di sana. Sebaliknya, ketika kita mau memanfaatkan peluang dari news itu, maka pastikan sebelum jam 19.30 di menit-menit terakhir sudah kita punya posisi, sudah masuk di sana, dan kita bisa manfaatkan peluang flash pergerakan yang ada untuk entry point kita. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kemungkinan ini dari data yang ada di sana ya, kita melihat data saja, tidak usah terlalu jauh memperkirakan yang lain dulu. Kita lihat, kita percaya pada data yang ada dulu ya. Previousnya minus 0,1 diperkirakan akan naik menjadi 0,2, sehingga ada potensi US dollar akan menguat. Itu adalah perkiraan awal ya, masih terlalu jauh untuk sekarang. Karena jam 19.30 masih lama. Dalam perjalanannya nanti bisa jadi akan turun dulu, habis turun setelah mendekati news justru akan berbalik naik. Ya, kita coba nanti kita amati di pergerakan teknikalnya. Kita bisa melihat di menit-menit terakhir bagaimana pergerakan itu akan terbentuk, bagaimana signal-signal di sana akan muncul ya ketika jelang news itu dirilis, sehingga disitulah kita nanti akan bisa menentukan ya di mana entry kita. Kalau lihat dari sekarang, kecenderungan yang mulai turun juga berada di area retracement, masih berpeluang dua-duanya, memantul ke atas berpeluang, breakout ke bawah pun masih berpeluang. Sekarang masih berada di area yang damai, area yang datar, konsolidasi ya, naik turunnya masih seimbang. Kemana kira-kira yang lebih kuat? Sekali lagi, karena berada di area retracement, maka dua-duanya pun punya peluang yang sama. Nanti kita lihat perkembangan harganya setelah bergerak satu hari ke depan ya. Mungkin jelang news itu akan kita lihat kemana arah yang dominan ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, hanya kecil yang kita buatkan di sana. Yang paling penting bukan angkanya, bukan tempatnya, tetapi bagaimana kita membuat sendiri sistem yang kita jadikan sebagai dasar. Kita buat sendiri rencana kita sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan kemampuan kita ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jumpa lagi di lain waktu. Mungkin ada sisi news nanti malam, kita akan monitor, kita akan lihat, dan nanti kalau ada yang penting kita akan coba record sana. Kalau ada yang signifikan, kalau ada yang penting, kita akan share ke grup potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, sehingga nanti teman-teman bisa mengujinya ya, apakah ini ada peluang atau tidak. Silakan nanti diuji seperti halnya di hari sebelumnya. Kalau ada petunjuk kita sampaikan, kemudian silakan diuji ya. Selama ini banyak juga yang sudah kita dapatkan ya dari mungkin petunjuk-petunjuk kecil yang kita berikan bagi teman-teman yang tentu
memahami dan mempraktekkan ya. Kalau hanya monitor ya dapatnya monitor saja. Baik, itu saja dulu. Terima kasih semuanya. Kalau ada kurang lebihnya kita akan sampaikan di update berikutnya dan kita akan selalu mengikuti dinamika yang ada. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.